Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Kenalkan, nama saya Reni Riasari, biasa dipanggil Ria. Seperti yang Bapak Almito bilang tadi, saya binaan Muslimah Grup Solo dari nol. Gitu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah bisa sedikit mandiri, tapi masih perlu belajar banyak. Kami, brandnya dan nama usahanya Lona Collection. Ya, jadi bergerak di bidang sulaman awalnya Bapak Ibu. Kemudian juga belajar menjahit. Kemudian juga ada sedikit sewa pakaian. Kami senang sekali Bapak Ibu bisa belajar banyak di Kota Bukit Tinggi, khususnya di Koperasi Lumbuang Pusako Sejahtera. Nah, saya mau tanya sama Ibu Ketua Jal, Ibu Isnawati. Udah berapa lama Bu koperasinya berjalan? Terus apa peran Koperasi Lumbuang Pusako untuk para pengusaha di Bukit Tinggi? Nah, kemudian kenapa, mungkin ada alasannya Ibu ya, kenapa koperasinya berada di tengah-tengah pasar? Nah, apakah anggotanya pada umumnya pengusaha di pasar atau gimana? Pasti ada alasannya. Nah, itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya jawablah yang pertama ya. Koperasi kita ini berdiri tahun 1986 dan berbedah hukum era 87 ya. Nah, kita ini sebenarnya sudah ada aturan, bergeraknya cuman anggotanya di bidang konveksi, sulaman dan bordiran. Nah, jadi yang paling menonjol di sini adalah bordirannya, karena ikon dari Bukit Tinggi itu adalah bordiran kerancang ya, tapi bukan yang komputer ya, kerancang, gitu kan. Nah, terus apa tadi yang kedua? Apa tadi? Peran koperasi. Yang pertama, kita kan anggotanya seluruhnya bergerak di bidang sulaman dan bordiran tadi. Nah, peran kita itu kan yang pertama kita masalah permodalan sudah pasti di sini. Karena kalau tidak ada permodalan berarti tidak ada perkembangan dan tidak ada kemajuan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, peran kita kalau misal ada studi banding, pelatihan di bidang bordiran, nah kita salurkan anggota-anggota itu. Kita dulu pernah tahun ke Jogja, 2000-an ya, tahun 2000-an kita pernah studi banding juga. Bukan dulu kan cuma studi banding ya. Dulu ada di Jogja itu ada studi banding di bidang bordiran kerancang juga. Sudah satu-satunya kalau nggak salah Ibu Endang namanya, yang masih ingat ya, Ibu Endang itu bergerak di bidang bordiran kerancang dan juga belajarnya dari sini dulu dari Kota Bukit Tinggi, karena ada pertukaran gitu antara kita sama yang di luar gitu. Nah, itu yang perannya gitu kan. Selain dari permodalan juga anggota-anggota disalurkan juga untuk belajar bukan bordiran saja kan, di bidang sulaman juga ada gitu kan, karena anggota kita juga terdiri punya kantor itu yang memang di pusat kota di Pasar Atas, karena tahun 2017 kan kebakaran, kita nggak ada kantor, kita numpang juga ke rumah ketua di Bordiran Abun Suri, pernah kan? Itu ketua kami itu sebelum ibu itu kan ya, jadi kita numpang situ mungkin ada beberapa tahun dan akhirnya COVID dan kita pindah ke sini, terpaksalah kita pindah ke sini. Tapi sebenarnya kita sudah punya kantor juga di Pasar Atas, tapi belum ada ketentuan dari Pemdanya kita retribusinya dan segala macam, karena kalau retribusinya lebih tinggi kita nggak bisa juga kan, karena mengurangi
tinggi juga ke biaya penambah biaya. Kalau di sini kan cuma 3 juta per tahun. Dan Solo tidak bisa bersaing harga dengan sulaman yang ada di Bukit Tinggi. Nah, Bukit Tinggi harga lebih murah, sedangkan kami tidak bisa menyelesaikan harga dengan Bukit Tinggi. Setelah saya tinjau, saya tanya-tanya, saya pelajari, jadi kendalanya di pengerjaan. Nah, kalau Bukit Tinggi mungkin satu orang bisa mengerjakan satu helai kain baju, mungkin bisa 1 minggu selesai. Nah, kami di Kabupaten Solo, saya juga punya anggota sekitar 10 orang, satu helai baju itu paling cepat 2 minggu. Nah, itu kan berpengaruh ke harga penjualan. Nah, saya pikirkan kenapa bisa begitu gitu. Nah, rupanya seperti ini Pak, Bukit Tinggi warganya menyulam udah turun menurun kayaknya Pak. Jadi SD mereka udah bisa menyulam, TK mungkin udah bisa coba-coba. Nah, ya yang dulu ini ibu kan tak pandai ya Pak Pur ya? Tak pandai kan? Gina pandai kan? Telah menghasilkan kan? Iya. Itulah hebat Bu. Nah, bisa menghasilkan. Kemudian punya pula kota. Ya kan bisa. Tapi cuma apa tadi itu speed yang kurang benar. Speed yang kurang. Nah, kini kau itu Bu, mungkin kau Ambo pernah juga mengatakan itu ketika rajin dan selalu mengerjakan itu, kecepatan kita akan bertambah. Ya, kan sama aja gitu Bu. Lah pandai gini ke Bu. Agak 2 tahun cukup lah vakum. iya. Mulai pula dari nol balik. Mulai pula dari nol itu kan. Jadi hal itu cintai pekerjaan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama sekali mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini alhamdulillah kita diberikan limpah nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat pertemanan serta silaturahmi sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan antara dua lembaga KKS Lumbang Pusako Sejahtera Kota Bukit Tinggi dan Muslimah Group Kota Solo. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi titik awal dari sebuah kecerahan dalam berbisnis. Kemudian salawat dan salam marilah kita peruntukkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Ketua dan pimpinan Muslimah Grup Kota Solo yang kami hormati, Ibu Ketua beserta rombongan, Ibu Ketua KKS Lumbang Pusako Sejahtera yang sama-sama kita hormati beserta jajaran dan yang kami sayangi dan kami harapkan untuk menjadi generasi penerus bordiran dan sulaman dari Kota Solo dan di Bukit Tinggi ataupun di Sumatera Barat. Jadi yang adik-adik pelajari selama ini dari tuturan yang Bapak katakan tadi baru menyebut jahit mau jahit baju, bordiran dengan mesin manual dan mesin komputer, ya Pak ya. Jadi namun demikian bukan itu hanya sampai di situ saja. Mesin bordiran ini cukup banyak. Seperti kita juga menjahit keranjang. Keranjang itu ada beberapa keranjang. Ada beberapa keranjang yang harus dipelajari. Enggak. Ini sebuah sebuah ketekunan yang harus kita kerjakan karena jenis-jenisnya banyak. Ini akan mengangkat nilai sebuah daerah, mengangkat nilai sebuah pekerjaan, ya enggak? Jadi pekerjaan yang kita lakukan memang harus teliti, ya enggak? Semacam kita membuat mukena itu pakai tim sutra.
kain ini bermacam kan, ada tingkatan jenis kain kan, dari polyester sampai katun sampai sutra. Jadi tingkatan itu ada. Kita buat sebuah perkumpulan, sebuah grup, Bapak punya grup, ya kan? Jadi kita bisa kerjasama nanti mendidik para penyulam dan para pembordir yang harus menekuni ini khusus Pak. Ini khusus, ini membutuhkan keteladanan dalam hal menjahit. Jadi mungkin ini kita nanti Pak bisa kerjasama tentang ini. Jadi akan berdampak kepada harga. Kemudian dengan motif pewarnaan ini segala macam itu akan mengarah kepada nilai sebuah harga. Jadi itu terserah kepada kita mau jahit dengan speed yang lebih tinggi dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang nilai seni yang lebih tinggi, kemudian harganya juga lebih tinggi, ya kan? Jadi yang biasanya yang lebih tinggi itu diminati oleh para pejabat, ya kalangan atas, karena menengah ke atas kan, seperti halnya dengan